Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rifki Nawawi dengan NIM E02121048 ingin memaparkan ke-27 teori ilmu komunikasi yang dikelompokkan menurut Richard L. West dan Turner. Jadi yang pertama itu ada teori interaksionisme simbolik atau symbolic interaction theory. Teori ini dikembangkan oleh George Herbert Mead dan tergolong ke dalam tradisi semiotika dan fenomenologi. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana interaksi simbolik pada individu itu bisa membentuk suatu makna melalui proses komunikasi, karena makna itu tidak intrinsik untuk suatu ide. Kemudian ada teori manajemen makna yang terkoordinasi atau The Coordinated Management of Meaning. Teori ini dikembangkan oleh Bernard Peirce dan Vernon Cronen. Teori ini bertujuan untuk membahas bagaimana individu itu menetapkan suatu aturan untuk menciptakan dan menafsirkan makna, dan bagaimana aturan tersebut tergabung dalam percakapan di mana makna secara berkelanjutan dikoordinasikan. Tradisi ini tergolong ke dalam fenomenologi dan sosiologi budaya, karena teori ini fokus membahas diri seorang individu dan juga hubungannya dengan orang lain. Kemudian, teori ini juga mengkaji tentang bagaimana seorang individu memahami makna dari suatu pesan. Yang ketiga itu ada teori disonansi kognitif atau cognitive dissonance theory. Teori ini dikembangkan oleh Leon Festinger, di mana disonansi yang dimaksud itu merujuk kepada suatu ketidaknyamanan psikologis atau suatu ketegangan yang dapat memengaruhi seseorang dalam mencapai kesesuaian atau suatu adaptasi. Teori ini juga membahas tentang perasaan tidak nyaman yang bisa memotivasi seseorang dalam mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanannya tersebut. Teori ini dikelompokkan ke dalam tradisi sosial psikologi karena teori ini itu identik dengan kemampuan kognitif atau pikiran manusia dan juga berhubungan dengan kajian psikologi. Selain itu, teori ini itu juga menjelaskan tentang bagaimana disonansi itu bisa mendorong individu dalam mencapai keselarasan atau pengurangan disonansi yang dijelaskan sebelumnya. Yang keempat ada teori ekspektasi pelanggaran atau expectancy violations theory. Teori ini dikembangkan oleh Jude Bergen. Teori ini digunakan dalam mengidentifikasi pengaruh komunikasi nonverbal pada perilaku dan teori ini menjelaskan bagaimana seseorang yang merespons komunikasi yang tidak terduga. Tradisi teori ini tergabung ke dalam tradisi sosial psikologi karena teori ini banyak mengkaji tentang harapan yang ada dalam diri individu itu bisa berakibat untuk mempengaruhi interaksinya. Kemudian harapan tersebut juga diartikan sebagai kognisi dan perilaku yang diantisipasi dan ditentukan dalam percakapannya kepada orang lain. Yang kelima ada teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory. Teori ini dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Teori ini diciptakan untuk menjelaskan cara komunikasi yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang yang asing yang kemudian berinteraksi interaksi yang pertama dan melakukan suatu percakapan. Teori ini dikelompokkan ke dalam tradisi sosial psikologi karena asumsi dasar dari teori ini yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pertemuan orang baru dan untuk meningkatkan prediktibilitas yang selanjutnya proses interaksi tersebut dapat berkembang menjadi komunikasi interpersonal melalui tahapan-tahapan dan dengan cara tersebut ketidakpastian itu bisa dikurangi. Kemudian yang keenam ada teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori ini dikembangkan oleh John Thibault dan Harold Cayley. Teori ini didasarkan pada kekuatan utama dalam suatu hubungan interpersonal itu adalah pada kepuasan kepentingan pribadi kedua pihak. Teori ini tergolong ke dalam tradisi sosial psikologi karena teori ini menganggap bahwa kekuatan utama dalam suatu hubungan interpersonal itu ada pada kepuasan yang timbul dalam
kepentingan kedua pihak. Kemudian asumsi dasar teori ini juga menggambarkan tentang proses motivasi dari manusia untuk mencari imbalan dan menghindari hukuman yang selaras dengan pengurangan dari perilakunya. Yang ketujuh ada teori penetrasi sosial atau social penetration theory. Teori ini dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Teori ini menggambarkan pola perkembangan hubungan, sebuah yang merupakan sebuah evolusi yang mereka identifikasi sebagai penetrasi sosial. Nah, penetrasi sosial yang dimaksud itu mengacu pada proses ikatan hubungan di mana individu itu berpindah atau berkembang dari pola komunikasi yang dangkal atau yang masih ada di permukaan menuju ke pola komunikasi yang lebih intim atau yang lebih dekat. Teori ini dikelompokkan ke dalam tradisi sosial psikologi karena teori ini membahas tentang suatu keintiman dari hubungan antar individu. Kemudian keintiman tersebut termasuk juga pada intelektual atau kognisi dan emosional atau afektif. Perilaku penetrasi sosial ini juga merujuk pada aspek perilaku atau konatif dari individu. Yang kedelapan ada teori dialektika relasional atau relational dialectics theory. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Teori ini menggambarkan tentang kehidupan relasional sebagai suatu proses yang konstan dan bergerak. Orang-orang dalam hubungan terus merasakan dorongan dan tadikan akan keinginan yang berlawanan sepanjang hidup hubungan. Teori ini tergolong ke dalam tradisi sosial budaya karena teori ini membahas tentang bagaimana penggambaran kehidupan relasional. Kemudian kehidupan relasional tersebut dicirikan oleh ketegangan berkelanjutan antara impuls yang saling berlawanan. Yang kesembilan itu ada teori manajemen privasi komunikasi atau Communication Privacy Management Theory. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Petronio, di mana teori ini menjelaskan tentang suatu pengungkapan dalam hubungan yang membutuhkan pengelolaan batas-batas pribadi dan publik, di mana batas tersebut mengacu pada perasaan yang ingin diungkapkan oleh seseorang dan orang-orang yang ingin tetap menjadi pribadinya. Teori ini tergolong ke dalam tradisi sosial budaya karena teori ini menjelaskan tentang bagaimana manusia dalam membuat suatu aturan. Kemudian pada tradisi sosial budaya, tradisi ini fokus pada proses interaksi sosial yang dihasilkan atau menghasilkan berbagai aturan dan hal tersebut dihasilkan dalam teori ini. Yang ke-10 itu ada teori pemrosesan informasi sosial atau Social Information Processing Theory. Teori ini dikembangkan oleh Joseph Walter. Teori ini menjelaskan bahwa individu itu memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan secara online dan hubungan ini sama atau justru lebih besar dari keintiman yang diperoleh dari interaksi individu secara langsung. Teori ini tergolong ke dalam tradisi sosial psikologi karena teori ini berbicara tentang bagaimana identitas diri itu mengontrol dan berlaku di suatu hubungan yang mengarah pada perpindahan hubungan dari satu kedangkalan ke salah satu keintiman. Yang ke-11 itu ada pemikiran kelompok atau group think. Pemikiran ini dikembangkan oleh Irving Janis. Kemudian pemikiran ini didefinisikan secara berunding yang digunakan oleh anggota kelompok ketika keinginan mereka untuk menyatukan suatu untuk mengesampingkan motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Teori ini dikelompokkan ke dalam tradisi sosial psikologi dan juga sosial budaya karena teori ini sering digunakan dalam berunding untuk menghasilkan suatu mufakat dalam suatu organisasi. Kemudian ada hubungan dengan tradisi sosial dan psikologi tentang penguasaan diri pribadi ke dalam suatu kelompok atau suatu organisasi. Yang ke-12 ada teori strukturasi atau structuration theory. Teori ini dikembangkan oleh Anthony Giddens. Yang kedua ada M. Scott Paul. Yang ketiga David R. Seybold. Dan
Yang keempat ada Robert D. McPhee. Teori ini menyatakan bahwa organisasi itu menciptakan suatu struktur yang kemudian diartikan sebagai aturan dan sumber daya dari suatu organisasi. Teori ini cukup kompleks karena berhubungan dengan orang, sumber daya, perilaku, tugas, norma, dan kehidupan organisasi. Teori ini dikelompokkan ke dalam tradisi cybernetika dan sosial budaya karena teori ini cenderung cukup kompleks karena memiliki struktur yang rumit, kemudian diartikan juga sebagai aturan dan sumber daya organisasi, di mana struktur tersebut menciptakan suatu sistem sosial di organisasinya. Yang ke-13 itu ada teori budaya organisasi atau organizational culture theory. Teori ini dikembangkan oleh Clifford Geertz, Michael Pakanowski, dan Nick O'Donnell Trujillo. Teori ini menyebutkan jika budaya adalah cara hidup dalam sebuah organisasi, kemudian budaya tersebut melingkupi suasana emosional, psikologis, elemen psikologis, dan budayanya yang bisa kita lihat sebagai tindakan, kebiasaan, dan lain-lain dari organisasi tersebut. Kemudian teori ini dikelompokkan ke dalam tradisi sosial budaya, karena teori ini dalam asumsinya menciptakan sebuah realitas sosial sebagaimana dalam tradisi sosial budaya yang juga menciptakan realitas sosialnya melalui suatu interaksi sosial. Yang ke-14 itu ada teori informasi organisasi atau organizational information theory. Teori ini dikembangkan oleh Carl Weick. Kemudian teori ini dikelompokkan ke dalam tradisi cybernetika karena sejalan dengan tradisi cybernetika yang fokus pada sistem pemrosesan informasi. Kemudian teori ini juga mengkaji tentang proses memahami informasi yang masih samar-samar atau masih ambigu yang tercipta dalam interaksi organisasi. Kemudian ada yang ke-15 itu ada retorik atau deretorik. Dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles, di mana teori ini berpusat pada gagasan retorika yang disebut oleh Aristoteles sebagai sarana persuasi yang ada. Maksudnya adalah ketika seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk pendengarnya harus mempertimbangkan 3 bukti retoris. Yang pertama itu ada logika atau logos, emosi atau pathos, dan etika atau kredibilitas atau ethos. Teori ini tentu termasuk ke dalam tradisi retorika karena teori ini pada asumsi dasarnya menjelaskan tentang bagaimana menjadi pembicara yang efektif dan harus menyesuaikan dengan audiensnya. Kemudian disertai juga dengan penggunaan fakta atau bukti dalam presentasi atau penjelasannya. Selanjutnya yang ke-16 itu dramatisme. Pemikiran ini dikembangkan oleh Kenneth Burke, di mana teori ini menggambarkan tentang kehidupan itu sebagai sebuah drama, di mana menempatkan fokus kritis pada tindakan yang dilakukan oleh berbagai pemain. Pemain yang di sini itu seperti orang-orang yang berada di sekitar kita. Teori ini dikelompokkan ke dalam tradisi retorika, semiotika, dan kritis karena teori ini itu menjelaskan tentang bagaimana berbagai simbol digunakan oleh manusia dan menyatakan bahwa manusia itu adalah pembuat keputusan. Semiotika tergolong ke dalam semiotika karena dalam pendefinisian sebelumnya banyak menggambarkan tentang tindakan pembaca dari suatu teks, bahkan hingga ketindakan akibat dari teks yang telah mereka terima. Yang ke-17 itu ada paradigma narasi atau the narrative paradigm. Pemikiran ini dikembangkan oleh Walter Fisher, di mana teori ini dijelaskan sebagai sebuah perpaduan logika dan estetika. Teori ini juga menunjukkan bahwa logika naratif itu berbeda dari logika tradisional dan penalaran. Teori ini tergolong ke dalam tradisi retorika karena teori ini itu memadukan antara logika dan estetika. Kemudian ada juga penjelasan bahwa logika naratif berbeda dengan logika tradisional. Yang ke-18 itu ada teori pengaturan agenda atau agenda setting theory. Teori ini dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw.
Teori ini menjelaskan bahwa media itu berfungsi untuk mengatur agenda ke arah yang lebih umum. Sumber media juga menginformasikan publik tentang apa yang penting dengan fitur cerita, apa yang mereka tekankan, dan apa yang mereka tidak lakukan. Teori ini tergolong ke dalam tradisi sosial psikologi karena teori ini tuh membahas tentang bagaimana media itu membentuk, menyaring, dan untuk mempertimbangkan bahkan dari isu-isu media tersebut bisa memengaruhi pengakses atau pembacanya. Kemudian yang ke-19 itu ada teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Neumann. Teori ini menganggap jika media itu memiliki pengaruh yang langgeng atau lama dan mendalam pada opini publik. Teori ini tergolong ke dalam tradisi cybernetika dan sosial psikologi karena teori ini itu memiliki pengaruh pada publik. Kemudian pengkajian publik tersebut dilakukan secara mendalam sehingga lebih kompleks penjelasannya. Media massa juga berfungsi sebagai penggiring publik dan memberikan keinginan untuk menyamakan opini di setiap pendengarnya atau di setiap individu yang mengaksesnya. Kemudian yang ke-20 itu ada teori kegunaan gratifikasi atau uses and gratification theory. Teori ini itu dikembangkan oleh Elihu Katz, J.G. Blamber, dan Michael Gurvich. Teori ini menjelaskan tentang orang aktif dalam memilih dan menggunakan media tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teori ini juga memandang media sebagai salah satu cara untuk memuaskan kebutuhan yang mereka miliki. Teori ini tergolong ke dalam tradisi sosial budaya karena teori ini itu banyak membahas tentang keaktifan dari audiens dan dalam menggunakan bagaimana caranya mereka menggunakan suatu media. Selain itu, teori ini juga menjelaskan tentang penilaian nilai konten media itu bisa dinilai oleh halayak. Selanjutnya ada teori budidaya atau cultivation theory, di mana teori ini dikembangkan oleh George Gerbner. Kemudian teori ini menjelaskan dan memprediksikan pembentukan persepsi, pemahaman, dan keyakinan secara jangka panjang tentang dunia sebagai akibat dari pesan media atau apa pengaruh dari media, apa pengaruh yang dibuat oleh media. Teori ini tergolong ke dalam tradisi sosial budaya dan kritis karena teori ini itu menjelaskan dan memprediksikan pembentukan persepsi individu dan juga berhubungan dengan proses penciptaan realitas sosial dalam masyarakat. Selanjutnya yang ke-22 ada studi budaya atau studi-studi tentang budaya atau yang disebut juga dengan cultural studies. Teori ini dikembangkan oleh Stuart Hall. Studi ini diartikan sebagai suatu perspektif teoritis yang berfokus pada bagaimana budaya yang dipengaruhi oleh kelompok dominan yang lebih kuat. Teori ini tergolong ke dalam tradisi kritis karena teori ini menjelaskan bagaimana budaya itu dipengaruhi oleh golongan yang dominan, di mana di sini ditujukan pada pihak media yang menjalankan kekuasaannya pada kelompok yang berada di bawahnya. Yang ke-23 itu ada teori ekologi media atau media ekologi theory. Teori ini dikembangkan oleh Marshall McLuhan. Teori ini menjelaskan tentang masyarakat yang telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologinya. Masyarakat di sini tidak bisa lagi lepas dari pengaruh teknologi karena teknologi itu sendiri menyatukan ranah global dan teknologi akan tetap menjadi pusat yang hampir serupa dengan lapisan masyarakat. Teori ini tergolong ke dalam tradisi sosial budaya dan kritis karena teori ini tuh membentuk dan menciptakan aturan, dan dalam teori ini media secara general disebutkan bertindak langsung untuk membentuk dan mengatur sebuah budaya. Tradisi sosial budaya berfokus kepada interaksi sosial yang membentuk kebudayaan, dan dalam teori ini media itu memengaruhi dan membentuk kebudayaan tanpa masyarakat sadari. Selanjutnya ada teori negosiasi wajah atau face negotiation theory. Teori ini dikembangkan oleh Stella Ting Tumei. Kemudian teori ini menjelaskan tentang
bagaimana orang-orang dalam budaya individualistis dan kolektivis dalam bernegosiasi dan menghadapi suatu konflik. Teori ini tergolong ke dalam tradisi sosial psikologi karena teori ini tuh berfokus kepada kajian interpersonal, selaras dengan tradisi sosial psikologi yang juga membahas tentang konsep diri atau identitas diri pada individu. Kemudian berbicara juga tentang sifat individual dan kolektivis dalam suatu budaya yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya yang ke-25 ada teori akomodasi komunikasi atau communication accommodation theory. Teori ini dikembangkan oleh Howard Giles. Kemudian teori ini itu tergolong ke dalam tradisi fenomenologi karena teori ini tuh mempertimbangkan tentang motivasi dan konsekuensi yang mendasari apa yang terjadi ketika dua pembicara, biasanya dengan latar belakang yang berbeda, mereka itu mengubah gaya bicaranya selama mereka berinteraksi. Karena dalam suatu interaksi itu orang akan mencoba untuk mengakomodasi atau menyesuaikan gaya berbicaranya terhadap orang lain atau orang yang ia temani untuk berbicara. Selanjutnya ada teori grup bisu atau muted group theory. Teori ini dikembangkan oleh Keris Kramarae. Teori ini berfokus pada laki-laki sebagai kelompok dominan dan perempuan yang diartikan sebagai grup bisu. Kadang-kadang kelompok bisu ini menciptakan bahasa mereka sendiri untuk mengimbangi masalah mereka dengan bahasa kelompok yang dominan atau yang dimaksud adalah kelompok lelaki. Teori ini tergolong ke dalam tradisi kritis dan semiotika karena teori ini itu membahas tentang ketimpangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan tradisi kritis yang juga membahas tentang juga kurangnya emansipasi perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena mungkin dia melihat tentang berbagai sektor kehidupan yang kebanyakan diisi oleh kaum laki-laki. Jadi sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.